Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para jamaah pengajian malam Senin Mushola Al-Falah yang ada di Gang Mandor, Ciputat, Tangerang Selatan. Wabil khusus Ketua DKM, juga para asatid, ada Ustadz Asmin, Ustadz Mahmud, dan semuanya yang hadir di tempat ini. Izinkan pada malam hari ini saya mengucapkan selamat tahun baru, karena kita berada pada hari keempat, tanggal 4 Januari tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 15 Rajab tahun 1447 Hijriah. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan di bulan Rajab ini, juga bulan Sya'ban, dan akhirnya kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghabiskan nafsu, yang bisa memutus kelezatan. Makan sate kambing itu lezat, tapi tidak akan enak sama sekali, bahkan tidak bisa makan kalau kita sudah tidak bernyawa, kalau kita sudah meninggal. Jadi maksudnya aktsiru dzikra hadzimil ladzat ini untuk memperbanyak ingat kematian. Nah, karenanya ini kita sebagai keluarga, entah apakah kita duluan, apa istri duluan, mungkin juga orang tua ada bersama kita. Karenanya kita mesti tahu adab-adabnya ketika ada orang mau meninggal. Yang pertama, yudja'ul muhtadharu ala jambihil aiman. Kalau bisa orang yang menjelang sakaratul maut itu tidurnya miring ke kanan, miring dengan lambung kanannya kalau bisa. Tapi kayaknya agak susah ini. Yang biasa terjadi terlentang. Tetapi kalau memang terlentang, karenanya dikatakan fa in ta'adzara ulqiya ala qafahu wa wajhu wa akhmasuhu lil qiblah. Jadi kalau memang tidak mungkin miring kanan, terlentang, tapi kemudian kepalanya dikasih bantal yang agak tinggi supaya menghadap kiblat. Orang yang mau meninggal itu begitu, ya. Berarti kepalanya di timur kan, supaya diganjal tinggi gitu kan, menghadap kiblat tuh. Jadi sebegitu. Kalau ada orang yang sakit sudah parah begitu, sudah menjelang, dalam bahasa fikih itu namanya muhtadhar. Muhtadhar itu orang yang sudah hampir dihadiri malaikat Israel, gitu, sudah menjelang nazak. Adab yang kedua, ayyulaqinas syahadah, untuk dianjurkan membaca syahadat. Kalau kepanjangan, setidaknya baca kata-kata Allah, Allah, Allah gitu. Sebisa mungkin itu akhir dari kalimatnya. Jangan sudah membaca syahadat masih diajak ngobrol, nggak usah. Kalau sudah membaca la ilaha illallah, atau apalagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah cukup. Jangan diajak ngomong apa lagi gitu. Kalau misalnya dia ngomong sendiri, tetap langsung diminta mengulang lagi syahadatnya atau kalimat la ilaha illallah. Karena siapapun yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah dijamin masuk surga. Itu hadisnya, man kana akhiruhu au akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga,
untuk dibacakan surat Yasin pada saat ada orang begitu tuh. Jadi kalau misalnya ada orang sakit parah dibacakan surat Yasin kok kemudian ternyata nggak meninggal, jangan tersinggung. Ya nggak ada masalah. Gitu. Termasuk surat Ar-Ra'du. Kalau surat Ar-Ra'du itu kayaknya manjur itu. Kalau mau selesai ya selesai, kalau mau sembuh ya sembuh gitu. Biasanya kalau udah Ar-Ra'du dibaca bersama oleh keluarga dekat, itu biasanya nggak lama itu. Gitu. Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du. Surat ke-13 sebelum surat Ibrahim. Gitu. Itu tidak lebih panjang dari Yasin. Dibaca surat Ar-Ra'du. Yang keempat, ayu hasinal dhannuhu billahi, supaya husnudzon kepada Allah. Dianjurkan betul untuk jangan curiga, jangan punya persangkaan buruk terhadap Allah. Wa yuraghiba fit taubah wa kitabatil wasiyah, dianjurkan untuk tobat. Dianjurkan untuk banyak istighfar orang yang sudah sakit keras gitu. Termasuk juga jika perlu menulis wasiat. Wasiat apa saja yang kaitan dengan kebaikan, tapi bukan wasiat pembagian harta untuk anak-anak. Kalau terhadap anak tidak berlaku wasiat itu. Jadi kalau orang tua mewasiatkan si anu dapat anu, si anu dapat itu tidak berlaku. Karena apa? Tanpa wasiat sudah ada ayat warisan. Gitu. Sampai dikatakan oleh Rasulullah la wasiyata li warithin. Ya, jadi ada kalimat wa atu kulladzi haqqin haqqahu ala la wasiyata li warithin. Berikan haknya kepada yang berhak menerima. Ingat, tidak ada wasiat bagi ahli waris karena sudah ada warisan, gitu. Sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Lalu apa yang disunahkan setelah betul-betul meninggal? Ini kan sebelum meninggal tuh ya. Tadi beberapa baca Yasin, baca Ar-Ra'du, menghadap kiblat, husnudzon, itu sebelum meninggal. Lah kalau ternyata sudah meninggal, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, taghmidu ainaihi, dipejamkan matanya. Biasanya melotot. Jadi biasanya melotot. Karena Rasulullah bersabda, idza qubidu ar-ruhu tabi'ahul basar. Ketika roh dicabut akan diikuti oleh pandangan mata. Jadi teorinya dalam kitab disebutkan taghmidu ainaihi, dimeremkan. Kalau mau dibaca ya kalimatnya apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu insyaallah bisa dimeremkan. Kalau tidak langsung dimeremkan agak lama gitu, melek terus. Nggak enak juga ngelihatnya jenazah melek. Iya, melihat jenazah melek nggak enak banget tuh. Jadi kalau masih melek jangan difoto. Ya, ada jenazah melek mangap difoto lagi. Ya, itu jangan. Yang kedua, saddu lihyaihi, diikat apa ini ya, jenggotnya. Jadi janggutnya diikat, lalu kemudian ini juga diikat ke atas gitu. Itu sudah biasa itu. Jadi yarbituha fauqa ra'sih, diikat di ujungnya gitu, dagunya. Sunnah juga supaya tidak mangap. Kalau mangap nggak enak ngelihatnya, mandinya juga nggak enak, serem gitu. Jadi itu supaya indah, dibikin senyum. Itu bisa dibikin dibentuk. Yang penting jangan sampai tidak ketahuan. Kalau sampai 3 hari gak ketahuan, udah mangap, melotot, keluar, waduh, nggak enak. Jadi kalau ada orang sakit parah, untuk jangan ditinggal jauh-jauh, gitu, didampingi, gitu. Yang ketiga, talyinu mafasilihi, untuk dilenturkan tuh persendiannya, ya. Walaupun misalnya menggunakan minyak tertentu, apa minyak zaitun, apa kalau perlu malah pakai air hangat. Jadi kalau sudah kadung kaku gitu, pakai air hangat bisa dilenturkan gitu ya. Dan
Sunnah juga naz'u thiyabihi atau naz'u thiyabi mautihi. Jadi sebaiknya dicopot, apalagi bajunya baru, jangan digunting. Kali-kali masih bermanfaat kan. Kalau kaos sudah belel ya udah gunting aja. Supaya yang jelas itu waktu memandikannya supaya mudah. Jadi melepaskannya setelah meninggal itu langsung dilepas. Ya. Itu kalau normal, tapi waktu zaman Covid nggak berani orang gitu. Oh itu langsung dibungkus, di wrapping kayak di bandara gitu, di wrap sesempak-sempaknya gitu, sedaster-dasternya gitu. Waduh, zaman Covid itu luar biasa itu kondisinya ya. Jadi itu lenturkan persendiannya itu anjuran-anjuran. Ini untuk mengingat kematian, di samping juga antisipasi kalau ada keluarga kita yang menjelang wafat, supaya kita ingat ada hal-hal penting yang kita mesti laksanakan. Lalu yang kelima adalah wad'uhu ala saririn. Saya melihat di beberapa tempat orang meninggal kok diamprakin di kasur di lantai. Itu nggak sebaiknya. Ya, walaupun dia di rumahnya memang nggak ada ranjang, tapi waktu meninggal ditaruh di atas sarir, di atas dipan atau ranjang gitu. Ada yang suka diamprakin aja gitu, ya, di bawah. Iya, kebanyakan begitu ya. Iya, barangkali sebagian besar kita ini nggak seneng pakai ranjang ya tidurnya juga. Jadi tidur waktu hidup di lantai. Tapi kalau dalam kitab ini sebaiknya tetap di dipan di papan lah gitu, agak tinggi. Itu juga lebih enak cara menggotongnya waktu mau dimandikan. Iya, ngangkatnya. Apalagi yang gemuk gitu ya. Jadi itu wad'uhu ala saririn. Yang keenam, yustaqbalu bihil qiblah kal muhtadhar, sebagaimana waktu nazak, maka setelah wafat juga dihadapkan kiblat. Bagaimana? Ya tadi, kakinya di barat, kepalanya di timur, diganjal agak tinggi gitu kan, pakai itu begitu. Tapi biasanya kepalanya ngidi, iya. Itu akhirnya yang ngadep kiblat apa itu? Itu nggak menghadap kiblat. Kecuali ngadep ngalor tapi miring. Nah, kalau miring susah. Ya tapi begitu tuh juga ngelihat kontrakannya ya, ngelihat rumahnya kalau kecil susah. Sudahlah, ini kan sunnah ya. Jadi yang memungkinkan, kalau memang memungkinkan begitu, kepalanya di timur, kakinya di barat, supaya diganjel gitu. Bantalnya agak tinggi, atau ranjangnya kan ada di setel di rumah sakit, ya, yang agak tinggi gitu. Itu yang dihadapkan kiblat ya mukanya saja. Itu begitu. Di masyarakat biasanya mujur ngalor, kepalanya di utara, ngadepnya kidul. Itu berarti ngadep ke Nyai Ro Kidul. Bukan ngadep kiblat gitu. Jadi sebaiknya itu ngadepnya ke kiblat. Berarti tadi diganjal pakai bantal mungkin 2-3 begitu supaya menghadap kiblat. Itu begitu. Lalu sebelum dimandikan ini, yudau ala batnihi syai'un thaqilun kamiksin au saifin au mir'atin. Di bagian perut ini ditindihin sesuatu yang agak berat. Kalau ini contohnya cermin atau malah pedang, tapi kalau pedang ngeri juga ya. Kalau yang wajar apa ya di kita ini ya? Benda yang berat tapi tidak tajam ditaruh di perutnya. Apa ya? Ya apalah yang berat itu. Cuma cobek kali ya. Udah dikasih cobek dikira ada syarat apa itu. Ini jarang dilakukan orang ini. Padahal ini maksudnya apa? Supaya sesuatu yang di dalam itu keluar. Waktu dimandikan itu sudah begitu.
Jadi ini dikatakan wala batnihi syai'un thaqilun kamiksin au saifin au, jadi pokoknya benda yang agak berat. Mungkin laptop berat juga ya. Ya mungkin tab apa gitu ditaruh di situ di perutnya itu biar tertekan gitu. Jadi begitu, ada anjuran gitu. Lalu yang ke-8 ad-du'a ulil mayyit ma fi'li dzalika kullih. Jadi juga mendoakan. Kalau doa apa ya? Biasanya ya. Kalau udah meninggal tampaknya nggak perlu yasin ini. Tadi yasin kan sebelum meninggal. Yang dibaca yasin ar-ra'd itu sebelum meninggal. Kalau udah meninggal tidak ada tuh bacaan yasin. Sebelumnya baca yasin. Iya. Yasin. Mendoakan saja. Jadi doakan. Ya doa itu mungkin Fatihah, lalu doa Allahumma ighfir lahu dan seterusnya lah. Itu, tapi baca yasin tidak tuh. Iya. Enggak. Jadi kalau yang yasin sebelumnya gitu. Tadi kan urutannya gitu. Coba kita lihat tadi yang ke-9 apa itu. Ini yang ke-9 malah disebutkan yubadaru bi bara'ati dhimmatihi, kalau punya utang segera dibayar itu. Ya, kalau mayat punya utang bayar. Kalau enggak, Rasulullah pernah tidak mau menyolati orang yang punya utang. Gitu. Jadi segera di wa infadu wasiyatihi wa illa wal i'lami bi mautih. Jadi segera diumumkan tentang kematiannya. Di sini suka ada salam kematian ya. Di masjid-masjid ada. Biasanya pagi-pagi. Salamnya khusus. Intonasinya beda. Assalamualaikum gitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu itu mati nih gitu. Itu namanya salam kematian. Iya. Salam kematian pagi hari itu. Itu khusus itu. Kalau di tempat saya ketua DKM-nya udah khas sih. Kalau udah ngomong ini mati, ini siapa lagi. Akhirnya orang pada dengerin siapa gitu. Ya. Sesekali mungkin assalam, salamnya begitu, lalu sesekali menyebut yang tidak jamaah subuh hari ini begitu ya. Sesekali begitu dikira orang mati, padahal absen oleh jamaah subuh. Jadi mestinya begitu supaya orang kaget loh, ini oh ternyata pengumumannya tidak sholat subuh siapa gitu. Nah ini, nah itu ada aturan seperti itu. Para jamaah, lalu hukmu tadhizil mayit fardu kifayatin. Jadi fardu kifayahnya terhadap mayit itu satu, memandikan, mengkafani, menyolati, mengubur. Itu fardu kifayah, kewajiban kolektif. Biasanya makin baik seseorang makin banyak yang datang. Ukurannya begitu biasanya. Ya, kalau ada orang yang meninggal itu orang baik, orang terkenal apa itu, banyak yang datang yang merasa kehilangan gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita ini bersiap, baik bersiap untuk orang lain yang meninggal maupun terhadap diri kita sendiri. Kan kita juga pasti meninggal, hanya nggak tahu saja kapan. Kalau tahu stres, ya. Kalau tahu udah stres dari sekarang. Alhamdulillah kita nggak tahu. Ya. Ya kalau tahu, aduh, stres pasti kita ini. Ya. Iya. Kalau tahu pakai nomor antrian gitu seperti di BCA atau di BNI, kita stres tuh. Alhamdulillah nggak tahu ya. Lalu ada hukmu tadhizis syahid terkait dengan orang yang meninggal syahid. Itu ada 3 kriteria. Yang pertama syahid dunia dan akhirat. Ya. Itu syahid yang dunia akhirat itu karena orang meninggal dalam peperangan, itu dunia dan akhirat syahid. Tapi ada yang syahid dunia. Syahid dunia itu orang yang ikut perang tapi niatnya mencari keuntungan dunia. Berperang tapi ikut mencari, tujuannya untuk mencari kebutuhan dunia. Artinya dia dari sisi dunia dapat karena tujuannya itu. Tapi di hadapan Allah belum tentu nanti dianggap syahid. Karena apa? Motivasinya dunia.
Tapi ada juga orang yang meninggal syahid akhirat, dan ini banyak. Yang di Sumatera, baik yang Medan, Sumatera Utara, termasuk di Sumbar, banyak sekali yang pada wafat itu kena banjir bandang, itu masuk syahid akhirat. Karenanya yang seperti itu tetap di tajhiz, tetap diperlakukan seperti jenazah umumnya, harus dikafani, dimandikan dan seterusnya. Itu ada orang yang meninggal karena tenggelam, karena kebakaran, karena sedang bekerja, karena membela keluarganya mau dibunuh orang, lalu dia terpaksa terbunuh sendiri, dan lain-lain. Orang yang sakit bagian rongga perut karena liver, gagal ginjal, jantung, yang berat-berat gitu, itu khusus penyakit orang kaya. Kalau orang nggak kaya paling-paling mencret, gitu sakitnya itu, ya batuk pilek gitu. Nah, orang yang banyak duit penyakitnya tadi kanker. Kalau ya kanker kering, kantong kering gitu. Nah, jadi ini beberapa hal yang perlu disampaikan pada kajian pada malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak semuanya serem, ya, merasa serem, dan kita pasti akan mengalami itu, baik memperlakukan orang lain maupun kita akan diperlakukan oleh orang-orang yang mengelilingi kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa ternasihati oleh kajian pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ada manfaat. Kita akhiri dengan memohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, serta terima kasih atas segala perhatian, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa meningkatkan iman takwa kita di tahun baru ini. Kita terus bisa istiqomah dan wafat husnul khotimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan. Lanjut. Kita tidak diperkenankan untuk berwasiat. Nah, apa bedanya dengan wasiat dan hibah? Sama-sama belum meninggal atau masih hidup. Ini biar. Ya, saya ulangi, pertanyaannya adalah bahwa ketika seseorang belum meninggal tidak diperkenankan untuk berwasiat kepada ahli waris atau anak-anaknya. Bagaimana dengan kasus yang orang tua memberikan anaknya ketika hidup atau yang biasa disebut dengan hibah? Bisa memberikan tanah, memberikan uang dan sebagainya. Nah, sedangkan wasiat itu nggak boleh. Nah, itu bedanya apa? Terima kasih. Kalau hibah dianggap atau diperbolehkan karena hibah itu pemberian. Jangankan pemberian kepada ahli waris, pemberian kepada orang lain saja boleh, maka kepada ahli waris lebih boleh. Bedanya dengan wasiat, kalau wasiat itu nanti pelaksanaannya ketika sudah meninggal, gitu. Memberikannya di saat masih hidup, tapi eksekusinya setelah dia meninggal. Itu tidak perlu dilakukan karena Allah telah memberikan angka-angka. Kalau ada suami meninggal, istri langsung mendapat 1/8. Anak-anak itu asobah dari yang jatah istri. Tapi di Indonesia ada kebijakan suami istri itu ibarat perkongsian, kerjasama selama ini mencari ma'isyah, mencari perusahaan dan macam-macam, membuat perusahaan dan lain-lain. Akibatnya ada konsep harta bersama yang kemudian dikenal dengan istilah gonogini. Itu oleh pasal 96 kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidupnya lebih lama. Dan ini ngomong-ngomong soal suami dan istri mana yang duluan, biasanya yang meninggal duluan suami. Ayo, saya pernah nanya dan sering nanya mahasiswa, siapa yang masih punya kakek? Jarang.
tapi siapa yang masih punya nenek banyak gitu. Dan kalau kita survei antara duda dengan janda, banyakkan janda. Dan ini orang-orang yang sanggup mengawini janda-janda tua, itu disebutkan dalam hadis as-sa'i 'alal armalah kal mujahid fi sabilillah. Yang mau sanggup menikahi janda yang bawaannya minyak angin. Ada Tuhan itu bukan janda doang. Janda tua itu bawaannya minyak angin, Pak. Kalau janda muda minyak wangi, gitu. Nah, jadi yang sanggup menikahi janda-janda tua itu sama dengan mujahid fisabilillah, sama dengan perang di jalan Allah. Nah, itu begitu Pak Ustadz Amin. Kalau mau jadi janda tua silakan. Tapi biasanya dia batuk-batuk melulu. Ya, jadi ngurusnya repot gitu ya. Nah, jadi itulah makanya pahalanya besar gitu. Ya, dan insya Allah ridho yang di rumah asal tua gitu ya. Ini yang dicari yang nggak tua sih. Lah, ini kalau yang namanya hibah boleh diberikan. Kalau wasiat tidak, karena apa? Karena tanpa diwasiati sudah ada waris, sudah ada jatah-jatah waris, dan malah ada gono gini. Lalu bukan hanya soal janda mati aja, cerai mati, cerai hidup juga begitu. Pasal 97 mengatakan janda atau duda berhak setengah dari harta bersama. Nah, karenanya harta bersama dihitung sejak terjadi perkawinan. Begitu Pak Ustadz Mahmud, kaitan dengan antara hibah dengan wasiat. Jadi saya sendiri, keluarga ini, waktu ibu saya masih hidup, ini si anu dapat ini. Kalau dia udah nggak dapat, karena apa? Waktu hidup dia sudah jual sawah gitu. Jadi iya, ada sebagian yang sudah dapat sawah nggak dapat, karena apa? Karena udah dapat waktu itu gitu. Jadi begitulah. Ada sampai menyebut pasal hibah kepada anak dapat diperuntukkan sebagai warisan. Jadi yang telah diberikan itulah warisannya gitu. Jadi begitulah perincian-perinciannya. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Terima kasih. Sudah ditutup, tadi nggak perlu ditutup lagi. Ya, jawabannya begitu. Kenapa, Pak?